hari ini gilirannya kami menanam di RDF, tempat pengelolaan sampah terpadu RDF, di mana masih ada lahan yang bisa untuk ditanami. Yang pertama adalah menjaga lingkungan, kualitas lingkungan, karena menanam ini kan manfaatnya banyak, akan banyak oksigen yang di udara nanti dengan kita menanam. Harapannya udara di sekitar lingkungan yang kita tanam menjadi lebih bersih dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya menjadi lebih nyaman. Harapannya kualitas lingkungan meningkat dan kita bisa hidup lebih sehat. Lantas ini kan untuk penanggulangan sampah di Kabupaten Cilacap, khususnya di kota ya Bu ya, untuk dengan adanya RDF kan setidaknya mampu menangani permasalahan sampah. Lantas ini dengan terkait mungkin adanya bau yang kurang sedap, ini mungkin ada trik-trik cara lain Bu agar bisa mengurangi bau sedap. Ya, dengan adanya TPST RDF ini sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk mengurangi bau yang tidak sedap di TPA. Kami sudah bisa mereduksi bau-bau dibandingkan pada saat pengolahan sampah secara konvensional. Dan bau yang muncul di sekitar TPST RDF ini tidak setiap hari, tidak setiap waktu ada, tetapi saat-saat tertentu manakala proses kegiatan kami sedang turning itu proses pengeringan sampah ini, biodryingnya, terpalnya itu dibuka dan harus dibalik. Nah ini mungkin ada bau-bau yang muncul dan terkena arah angin, jadi itu tidak setiap hari. Tapi kami sadar bahwa kegiatan kami masih menimbulkan bau. Upaya-upaya yang kami lakukan adalah salah satunya dengan upaya biologis yang ya ini tadi dengan menanam. Kemudian tanaman-tanamannya adalah tanaman-tanaman bunga, dipilih tanaman-tanaman yang nanti kalau dia berbunga menyebarkan aroma-aroma yang harum, sehingga nanti yang terbawa angin ini aroma-aroma yang harum itu. Ada kemuning, ada melati, kenanga, kantil. Nah ini nantinya masyarakat akan bisa merasakanlah bahwa upaya kami ini memang nyata begitu. Ibu boleh tahu nggak hasil dari produksi RDF sendiri berbentuk apa, lantas digunakan untuk apa dan kemana Bu? Jadi nanti di lokasi sana sampah yang diproses ini dikeringkan. Jadi sampah kering ini sudah dicacah dengan ukuran kurang dari 5 cm. Ini digunakan untuk bahan bakar. Dan bahan bakar ini digunakan oleh partner bisnis kami untuk membakar di dapurnya, di kilennya, ya, sebagai substitusi batu bara yang selama ini digunakan. Lantas untuk warga sekitar ini Bu, tanpa ada simbiosis mutualisme di sini. Tadi istilah pemulung yang di sini menurut Ibu tadi apa ya? Saya kurang paham itu Bu. Kami memang sekarang ini sedang membiasakan diri kami, teman-teman, dan nanti akan kami siarkan kepada masyarakat semua bahwa mereka yang selama ini kita kenal dengan pemulung ini adalah partner kami dalam melestarikan lingkungan, sehingga mereka ini kami beri istilah baru pelestari lingkungan, karena dalam proses pembuatan RDF mereka ikut dalam lingkaran pengolahan itu, yaitu mereka memilah sampah. Meskipun sampah yang dipilah itu digunakan di mana tadi di lapak pemulung itu dia gunakan untuk menghidupi, menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari. Berapa jumlah pelestari lingkungan saat di sini, ini Bu? sampai 140 orang. Sempat terkoordinasi dengan baik mungkin? Iya, di sini ada ketua pemulungnya namanya Pak Timin. Mereka tinggal di sekitar sini, dan masyarakat pemulung ini ada di Jangrana, kemudian Tritelor, dan dia tidak jauh di sini. Mereka menerima manfaat dengan keberadaan TPST RDF. Lantas kan ini bekerja tiap hari di sini ya Bu ya? Ya. Dari segi kesehatan sendiri mungkin ada upaya dari daerah Bu? Ya, kami bersinergi dengan PT Semen, memberikan BPJS
tenaga kerja yang sudah kami berikan mungkin 3 bulan yang lalu. Ya. Ibu, yang terakhir Bu, harapan untuk masyarakat khususnya yang ada di wilayah RDF, lantas untuk pengelolaan sampah agar bisa diolah dengan maksimal, lantas pencemaran lingkungan juga bisa diminimalisir, bagaimana Bu? Ya, kami mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat yang berada di sekitar TPST RDF. Bau yang tidak sedap yang kadang-kadang muncul ini memang dampak yang timbul karena pengolahan sampah menjadi RDF. Tapi percayalah, pemerintah terus berusaha untuk meminimalisir bau-bau yang tidak sedap itu. Kami tetap akan berusaha agar masyarakat menjadi nyaman. Beberapa teknologi sudah kami lakukan, diantaranya adalah dengan teknik penanaman, kemudian secara fisik nanti kami juga akan memasang ventilator fan, sehingga nanti bau-bau itu harapannya tidak akan keluar tapi terserap dari alat yang akan kami pasang. Doakan saja, mudah-mudahan pemerintah nanti akan segera merealisasikan itu. Kami tetap mohon dukungan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mendengarkan keluhan dari masyarakat dan berupaya untuk memperbaiki. Namun demikian, kami tetap mohon dukungan agar bisa bersinergi bersama-sama membangun Cilacap. Pagi Bu Devi. Pagi. Bu, boleh tahu Ibu dari pihak mana ini ya Bu? Saya dari PT Solusi Bangun Indonesia, Industri Semen. Lantas keterkaitan dengan adanya RDF ini apa Bu? Boleh dijelaskan? Oh, kalau kami di sini karena kebutuhan kami itu untuk membeli sebagai bahan baku pengganti batu bara. Jadi di sini adalah substitusinya batu bara. Dan di sini sebenarnya kami senang ya. Artinya DLH itu memiliki wacana yang belum dimiliki oleh area lain. Karena area-area lain, perusahaan semen lain pun ingin mengurangi adanya emisi CO2 dari proses pembakaran menggunakan batu bara, itu menggunakan alternatif bahan bakar yang saat ini kita lihat. Di sini ada alternatif raw material itu menggunakan RDF. Dan di sini termasuknya yang pertama ya di Indonesia. Ya, satu-satunya. Satu-satunya DLH Cilacap itu sudah banyak kontribusinya, karena begini. Kalau yang kami ketahui, sampah itu kan sebenarnya kadang kalau dibersihkan atau dibeli tengkulak itu kan hanya berpindah tempat. Tapi kalau di sini DLH dengan mengolah seperti ini kemudian mampu untuk dijadikan alternatif bahan bakar dan kami bisa membeli ketika kami olah itu sudah tidak bersisa. Artinya menjadi zero waste. Artinya dari sisi emisi jauh berkurang dari emisi CO2, kemudian dari untuk penggunaannya kami juga terbantu karena kami juga punya substitusi selain batu bara. Dan hal ini yang sebenarnya kami ingin SBI ini tereplikasi ke beberapa area yang lain karena banyak sekali kebetulan teman-teman industri belajar di DLH Cilacap untuk bisa berkolaborasi dengan DLH di tempat masing-masing. Karena kebutuhannya tadi mengurangi emisi CO2, tapi mungkin DLH-nya belum ada keterlibatan seperti di Cilacap, sehingga memang alhamdulillah ini kolaborasinya untuk yang di Cilacap ini kami terbantu dan kami senang dengan adanya RDF di area TPA.